Selamat sore anak-anak yang ada di rumah. Halo. Selamat sore Tante Amel. Selamat sore Tante Loli. Apa kabar Tante Amel? Baik, dahsyat dan luar biasa. Yeay. Kabar yang luar biasa juga dari Anak-anak yang ada di rumah. Haleluya, pastinya. puji Oke. Tuhan. Kita akan segera mulaikan ibadah kita Iya. pada sore hari ini. Tapi Iya, Tante. sebelumnya kita harus berdoa terlebih dahulu. Ayo Betul. ambil sikap berdoa yang baik. Lipat tangannya, tutup matanya. Nanti Tante Amel yang berdoa. Sudah? Sudah siap berdoa? Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur, hormat kemuliaan bagimu Bapa di sorga. Engkau Tuhan Yesus yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Hari ini kami anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem boleh ada, boleh menikmati berkat Tuhan dan boleh beribadah lagi. Semuanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Roh Kudus mengurapi kami dan biarlah puji-pujian kami Tuhan, penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Berkati semua anak-anak sekolah minggu GPDI Bethlehem yang sekarang ini ikut ibadah sore ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus mengurapi, Tuhan sucikan, kuduskan dengan kuasa-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan buka dan mulaikan ibadah pada sore hari ini, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hah, Tante Loli, Tante Amel mau tanya nih sama anak-anak di rumah ya. Mau tanya, beberapa hari kemarin kita memperingati apa ya? Kita ada yang tahu? memperingati Ada yang ingat? hari. Ih, kok hari-hari? Hari apa tunggu. Ada yang berbeda deh kayaknya hari ini. Apa tuh? Pertama, kostum kita tidak seperti biasanya. Wah iya ya. Dalam rangka apa Tante Amel kita pakai baju begini? Ada gambar salib, ada warna ungu, warna putih. Oh iya, di kalender Tante Amel. tulisnya Paskah. Salah, Tante Amel salah. Jumat Agung. Jumat Agung. Oh, Jumat Agung itu apa sih Tante Loli? Hari Jumat Agung itu kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Oh, Tetapi begitu ya? hari ini kita merayakan hari kemenangan. Kemenangan atas apa? Atas maut, karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk apa Tante Amel? Kalau yang selama ini Tante Amel tahu Tante Loli, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa semua umat manusia. Semua umat manusia Tanpa tidak terkecuali. Yes, betul sekali. Iya. Oh iya Tante Loli, ada lagunya loh. Wah, lagu apa tuh? Yuk adik-adik di rumah mari bangkit berdiri dan sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Jangan lupa pakai gerakannya ya. Mati di salib, bangkit untuk selamatkan dunia. Ampuni segala dosaku, Kau juru selamat dan Tuhanku. Umatkanku.
dari pujian tadi dikatakan Yesus telah mati di mana? Di salib dan bangkit untuk selamatkan apa Tante Loli? Dunia ini. Semua orang. Ya puji Tuhan, luar biasa ya kita punya Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Nah, masih dong Tante Loli, semangat dong. Kan ini hari kemenangan buat kita orang-orang percaya. Kita mau melompat. Iya. Untuk siapa? Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita tetap berdiri, sama-sama kita belajar pujian ini. Haleluya. Haleluya, melompat ke depan. Melompat ke depan. Melompat ke depan. Melompat ke belakang. Melompat ke belakang. Nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya. Yesus
jagoanku. Hempilah hempimpa, Yesus pujaanku. Oh, 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 hempilah hempimpa, Yesus jagoanku. Amin. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhan. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Haleluya. Yesus. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Hari ini kita harus Tuhan. bersemangat. Ya, haleluya. Kenapa? Karena Karena- Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup. Yeay. Masih puji Haleluya. Tuhan Tante Amel? Masih satu pujian lagi Tante Loli. Ya, tarik Ini- nafas dulu kali ya Tante Amel, soalnya pakai masker. Agak ngos-ngosan nih Tante 1, Loli. 2, 3. Sekali lagi. Sekali 1, lagi. 2, 3. Puji Tuhan. Nah, Tante Nah, Loli ada lagu mendingan. baru nih. Iya, puji Tuhan. Judulnya itu dia Apa? disalib, dia mati dan dikubur, tapi dia bangkit. Yes, dia Ayo, anak di rumah, bangkit. sama-sama kita belajar pujian ini dan ada gerakannya loh. Jangan dulu ada yang duduk, jangan dulu ada yang duduk. Gak ada yang suruh duduk. Iya, jangan dulu duduk. Musik. Haleluya. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit. Yes. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Yesus, dia disalib, dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati, dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit. Yeay. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. 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 Dia bangkit dan menang. Haleluya. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Lebih meriah, lebih meriah lagi. Haleluya. Dia bangkit dan menang. Puji Tuhan, Tante Loli. Kita sudah memuji Tuhan. Kita sudah tinggikan Tuhan. Karena dia telah bangkit, dia telah hidup, dan kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Nah, adik-adik di rumah silahkan duduk. Sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, dan jangan lupa siapkan Alkitab kita. Ya, Itu yang paling penting, siapkan Alkitab bukan kita. handphone. Betul, Alkitab bukan Alkitab. Oke? Ayo adik-adik di rumah, kita Siapkan hati. Iya. Siapkan pikiranmu. Betul. Supaya ketika kita mendengar firman, Iya. kita merasa diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Puji Haleluya, Tuhan. puji Tuhan. Haleluya. Sebagaimana tema hari ini, apa Tante Amel? How great
Betapa besar kasih Tuhan, betapa besarnya Tuhan. Great is our God ya Tante Loli. Besarnya Tuhan kita. Iya, betul. Yes. Besar, pokoknya besar deh. Lebih besar dari daripada apapun juga. Betul. Karena tidak ada yang bisa ukur seberapa besar Tuhan kita, apalagi kasihnya Ya. Tuhan. Benar sekali. Kenapa Tuhan Yesus mati? Kenapa dia mau disiksa? Kenapa? Kenapa coba? Karena dia memiliki kasih yang begitu besar buat Tante Loli, buat Tante Betul. Amel, buat adik-adik yang ada di Iya, rumah, betul buat sekali. papa mama. Iya, buat kita semua. Mari sama-sama adik di rumah, kita mengangkat satu pujian. Meskipun kita masih kecil, meskipun orang menganggap kita lemah, tapi di hadapan Tuhan, adik-adik semua itu berharga. Amin. Kita mau belajar berikan hati kita yang terbaik sama Tuhan Yesus. Kita nyanyikan pujian How Great is Our God. Haleluya. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see, how great is our God. Haleluya.
dengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih. Anak-anak di rumah boleh lipat tangannya. Tutup matanya. Ingat kebaikan Tuhan. Terima kasih. Ingat Tuhan. pertolongan Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak di Terima rumah. kasih Yesus. Dan doa firman Tuhan akan dibawakan oleh Tante Loli. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengatakan dari hati kami mengakui bahwa Engkau Allah yang sungguh besar. Amin. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kasih-Mu sangat besar buat setiap kami Tuhan. Kami masih ada sampai pada saat ini, kami masih sehat, kuat. Ini semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan Yesus. Kami rindu menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pengorbanan-Mu buat kami. Terima kasih Engkau rela mati di kayu salib buat menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Kami akan memperhatikan setiap apa yang akan dikatakan oleh guru kami, agar supaya firman-Mu kami mengerti, kami memahami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Memberkati, mengurapi guru kami yang akan membawakan cerita firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jangan kamu takut, sebab Yesus telah bangkit. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Aduh, Tante Susi senang sekali dapat melayani Tuhan hari ini, memperingati Paskah, hari kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang bergirang sore ini? Coba angkat tangannya. Pada angkat tangan semua ya. Puji Tuhan, tadi anak-anak sudah memuji Tuhan, sudah nyanyi luar biasa pakai gerakan. Lalu tadi kita juga menyaksikan drama bagaimana Tuhan Yesus itu disiksa, dianiaya, diolok-olok, disalibkan. Nah, anak-anak, Tante Susi akan membawakan firman Tuhan untuk menceritakan kembali, kita mengenang kembali betapa kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Buat Tante Susi, juga buat anak-anak di rumah. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus yang kita kenal, yang anak-anak kenal, yang Tante Susi kenal adalah Tuhan Yesus yang baik. Setuju enggak?
Setuju pastinya. Tuhan Yesus yang selalu memberikan mujizat, memberikan kesembuhan bagi yang sakit, menolong orang yang susah, orang yang miskin. Dan Tuhan Yesus itu mau turun ke dalam dunia hanya untuk satu tujuan, menyelamatkan manusia. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus yang baik ini, loh kok kenapa Tuhan Yesus itu ditangkap seperti seorang penjahat? Aduh, waktu itu Tante Susi baca dalam firman Tuhan, ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sedang berdoa bersama dengan beberapa murid-muridnya. Di tengah taman yang sunyi waktu itu tiba-tiba kedengaran suara ribut-ribut. Ada orang yang lagi datang, oh, mana Yesus, mana Yesus. Wah, Tuhan Yesus waktu lagi berdoa, pas sudah selesai, tiba-tiba orang banyak itu masuk. Lalu Tuhan Yesus yang baik itu ditangkap. Tangannya diikat, dibawa Tuhan Yesus. Seperti Yesus itu seorang penjahat. Padahal yang kita tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang begitu baik, begitu lembut, begitu manis buat kita. Nah, tapi Tuhan Yesus ditangkap adik-adik. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke Bapak Pilatus. Lalu diadili di situ. Tuhan Yesus itu enggak menjawab, ditanya macam-macam, enggak menjawab. Dia diolok, disiksa, enggak dia bergerak, dia enggak melawan, dia enggak membalas. Waktu ditanya-tanya, waduh, Tuhan Yesus itu diem aja ya. Lalu setelah dibawa ke Pilatus, orang-orang kepala, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, semuanya mau minta Tuhan Yesus untuk disalib, untuk Tuhan Yesus dihukum mati. Lalu Tuhan Yesus dibawa juga kepada Kayafas, imam besar, dibawa ke sana. Tuhan Yesus juga ditanya-tanya macam-macam. Dan sebenarnya tidak terdapat kesalahan pada Tuhan Yesus. Sedikit pun tidak ada kesalahan pada Tuhan Yesus. Tetapi karena imam-imam kepala iri hati, dengki, hatinya tidak baik, ya, maka dia menginginkan kematian dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, waktu itu Tuhan Yesus diserahkan kepada bangsa Yahudi. Akhirnya semuanya bersepakat mau membunuh Tuhan. Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus dipukul, ya. Dia tangannya diikat, ada yang ngeludahin Tuhan Yesus. Pipinya ditampar. Adik-adik pernah enggak? Coba Tante Susi tanya. Siapa di sini yang pernah diludahin? Marah enggak kalau diludahin? Kita enggak salah apa-apa, lalu kita ditonjok, dipukul, ditendang. Padahal kita enggak salah apa-apa. Pasti nih Tante Susi aja kalau digituin, waduh, kayaknya rasanya, waduh, kenapa orang ini begini? Wah, rasanya mau balas, tetapi Tuhan Yesus tidak mau balas. Tuhan Yesus tetap diam, dia tetap tidak membalas kejahatan orang. Diludahin, dia diam. Dipukulin, ditonjok, dia diam, ditendang. Dan anak-anak tahu enggak? Tuhan Yesus itu disalibkan. Ada kayu besar. Tuhan Yesus dibaringkan di atas kayu salib itu. Lalu adik-adik tangannya direntangkan ke kiri, rentangkan ke kanan. Lalu tangannya dipaku. Adik-adik pernah lihat paku? Paku itu tajam enggak? Tajam. Kalau kena kulit kita, kalau ditusukkan ke kulit kita, sakit enggak? Sakit. Ya, nanti akan ditampilkan, anak-anak bisa lihat paku yang dipakukan ke tangan Yesus dan kaki Yesus itu seperti apa? Nanti adik-adik bisa lihat ya. Nah, ini nanti ditampilkan ini pakunya seperti apa zaman dulu ya. Besar pakunya. Enggak seperti paku yang zaman sekarang. Biasanya kalau kita punya paku kita gunakan untuk memaku apa? Kayu. Ada yang misalnya bangun rumah dipaku kayunya. Nah, ini enggak, pakunya yang besar itu dipakukan ke tangan Yesus.
tancapkan ke tangan Yesus. Dipukul, duk, duk, sakit. Tuhan Yesus gak rasain sakit kali Tante Susi. Sakit adik-adik. Tuhan Yesus juga merasakan sakit kalau tubuhnya disakiti, dipaku sakit. Ya, keluar darah gak Tante Susi? Keluar darah ya. Lalu bukan tangannya aja. Kakinya pun dipakukan. Ya. Lalu apalagi Tante Susi selain dipaku, ayo. Kepalanya dikasih apa adik-adik? Wih ya bener, pinter semua. Dikasih mahkota duri. Mahkota duri apa mahkota emas? Waduh kalau mahkota emas Tante Susi juga mau deh. Tidak adik-adik, tetapi Tuhan Yesus dikasih mahkota duri. Ya, dimasukkan Tante Susi waktu itu dan adik-adik yang pernah ke gedung lembaga Alkitab Indonesia waktu itu ya. Kita bisa lihat pohon yang digunakan atau ranting yang digunakan yang ada durinya yang dipakaikan ke kepala Tuhan Yesus itu seperti apa? Luar biasa adik-adik. Itu durinya tajamnya minta ampun. Ya, kalau kena sedikit aja jari kita sakitnya minta ampun. Nah, Tuhan Yesus dipakaikan di kepalanya. Dipakainya sampai itu nancep durinya. Keluarlah darah dari kepala Yesus. Yesus merasakan sakit adik-adik ya. Bukan Tuhan Yesus tuh kebal dari rasa sakit, enggak. Karena Tuhan Yesus juga turun ke dunia sebagai manusia. Ya, nah dia juga merasakan sakit. Kalau dilukai ya berdarah seperti kita. Tapi bedanya Tuhan Yesus tidak berbuat salah. Dia adalah anak Allah, dia tidak berdosa. Lalu adik-adik bukan itu aja ya. Tuhan Yesus itu diarak, ayo keluar. Wah, orang-orang Farisi, imam-imam kepala, orang-orang Yahudi, salibkan dia, salibkan dia. Tuhan Yesus jalan tertati-tati. Berat adik-adik. Kayunya itu bukan kayu triplex. Ya, bukan. Kadang kalau kita lihat itu dulu waktu masih kita belum new normal seperti ini, kita suka lihat kalau Paskah itu ada drama Paskah. Kayunya itu bohong-bohongan dari styrofoam, enteng, ya. Tapi kalau Tuhan Yesus waktu itu kayunya itu berat ya. Itu salib melambangkan dosa kita. Dosa Tante Susi, dosa anak-anak. Tuhan mau pikul. Tuhan mau angkat dosa kita. Ya, kayu salib itu lambang dosa kita, pelanggaran kita. Tuhan yang bopong, Tuhan yang angkat. Tuhan yang tanggung. Luar biasa Tuhan Yesus adik-adik. Aduh Tante Susi kalau mau cerita begini mau nangis rasanya ya. Nah, penderitaan Tuhan Yesus begitu luar biasa. Dia pergi keluar kota itu. Tuhan Yesus itu disuruh ke Bukit Golgota, Bukit Tengkorak. Itu jauh adik-adik ya. Perjalanannya jauh. Sekarang mah bisa dari misalnya ke sana ada mobil, ada onta ya. Tuhan Yesus enggak. Dia jalan, dia bopong kayu yang besar. Adik-adik tahu nggak kayu besarnya itu nggak yang diamplas, nggak yang dialusin, itu kayunya kasar. Tante Susi pernah pegang kayu yang nggak diamplas, yang benar-benar alami. Itu kalau kita pegang ya, kita elus begini pakai tangan, itu ada kayu yang bisa nancep-nancep di kulit tangan kita. Nah, sedikit aja masuk kayu ke dalam kulit tangan kita, jari kita, itu sakitnya luar biasa. Nah, apalagi Tuhan Yesus ya. Dia itu sebelumnya Tuhan Yesus itu dicambuk, dicemeti, luka-luka punggungnya semua luka-luka. Nggak ada tubuhnya yang tidak luka, semuanya luka. Mukanya bengep itu apa ya? Bengkak ya. Bengkak. Benjol-benjol karena ditonjok ke kiri, tonjok ke kanan. Kepalanya mungkin dipentung-pentung, banyak darah, banyak luka-luka yang ditanggung oleh Tuhan Yesus ya. Nah, dia jalan
Dia jalani penderitaan itu demi siapa? Demi Tante Susi dan anak-anak. Tuhan Yesus bawa itu kayu salib menuju ke Bukit Golgota. Darahnya mengalir, dia jalan. Nah, waktu itu Tuhan Yesus, hampir-hampir gak kuat, berat. Lalu prajurit itu nyeret seorang bapak yang namanya Simon dari Kirene. Hei, kamu, ya kamu sini, kamu sini. Bantuin Tuhan Yesus nih, bantuin Yesus untuk gotong kayu ini. Kamu pokoknya ikut. Wah, dipaksa. Ya, Simon Kirene, Tante Susi percaya bahwa dia punya hati yang mengasihi Tuhan deh. Kalau enggak mana mungkin dia mau bantu Tuhan Yesus. Ya, Simon bantu Tuhan Yesus. Jadi salib itu, kayu itu digotong berdua Simon. Karena Tuhan Yesus itu sudah sangat menderita. Cambukan yang dia terima, pukulan yang dia terima itu begitu banyak adik-adik. Ya, sampai Tante Susi pernah lihat, Tante Susi cari di Google, itu cambuk yang untuk mencambuk Yesus itu, dia itu cambuknya bukan kayak cambuknya kalau kita lihat naik kuda, kita pecut kuda begitu, cuma lempeng begitu tali ya, bukan adik-adik. Tetapi dia bentuknya seperti kayak ada apa namanya, kukunya begini ya, apa ya, kayak nggak lurus begitu. Jadi kalau dicambukan itu dia bisa nancep ke kulitnya, lalu ditarik itu kulitnya bisa terbawa, terkelupas. Sampai sedemikiannya Tuhan Yesus menderita. Nah, adik-adik, sampai dia di Bukit Golgota, dia disalibkan, salibnya dinaikkan ke atas. Dia tergantung di kayu salib. Dan Tuhan Yesus ada di antara dua penjahat yang juga disalibkan. Kalau penjahat disalibkan mungkin itu wajar karena mereka jahat, berbuat hal yang melanggar mungkin. Tapi Tuhan Yesus kita enggak sama sekali bersalah, tetapi dia disalibkan. Kenapa adik-adik kok dia mau begitu? Kenapa Tuhan Yesus mau disalib? Karena dia mencintai Tante Susi dan adik-adik semua. Mencintai semua umat manusia supaya kita ini yang seharusnya dihukum tidak dihukum, ya. Tuhan Yesus tanggung hukuman itu. Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk mati ganti kita, ya. Nah, setelah itu adik-adik, kita lanjutkan ya ceritanya. Tuhan Yesus tergantung di salib. Lalu orang-orang nggak sampai di situ mengolok-olok, mengejek Tuhan Yesus. Pada ketawa ketika Tuhan Yesus berdiri di salib dengan tangan terpaku, kaki terpaku, pakai mahkota duri. Orang-orang yang melihat sampai geleng-geleng kepala, dia bilang, "Hai, katanya kamu Raja Israel, katanya kamu anak Allah. Orang lain kamu selamatkan, ayo selamatkan dirimu. Lepaskan dirimu dari salib itu, turun kemari. Katanya anak Allah." Pada ketawa, rasain, raja seperti itu, raja apa kamu? Wah, diejek-ejek Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak marah. Sebenarnya adik-adik, kalau Tuhan mau minta bantuan, turunkan malaikat dari sorga, pasungan dari sorga, itu bisa. Tetapi Tuhan mau menggenapi rencana Allah bagi umat manusia. Agar umat manusia diselamatkan dan tidak binasa jiwanya, ya. Oleh karena pengorbanan Yesus, kita semua diselamatkan. Maka dari itu Tuhan Yesus tidak memberontak, Tuhan Yesus tidak membela diri, Tuhan Yesus tidak melepaskan diri dari kayu salib. Nah, pada saat jam 12 siang sampai jam 3 sore terjadi adik-adik di sana gelap. Ya, seperti kalau orang mau hujan itu kan gelap mendung gitu ya. Tapi dikatakan di situ gelap gulita, ya. Jadi melingkupi daerah itu dari jam 12 sampai jam 3 sore, ya. Lalu Tuhan Yesus
tiba-tiba berkata, Eli, Eli, lama sabatani. Yang artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Nah adik-adik, kalau kita memposisikan diri kita seperti Yesus ya, begitu berat penderitaannya, seakan-akan dia sendiri. Karena waktu Tuhan Yesus disiksa, waktu Tuhan Yesus ditangkap, awalnya kan murid-muridnya bela banget tuh sama Tuhan Yesus. Apalagi Petrus kan, bilang, kalau yang lainnya pada tergoncang, aku enggak Tuhan, aku tetap setia sama engkau. Aku enggak akan tinggalkan engkau. Tapi kenyataannya ketika Tuhan Yesus ditangkap, baru ditangkap adik-adik, udah pada kocar kacir lari tinggalkan Tuhan Yesus. Ya, sudah kocar kacir tinggalkan Tuhan Yesus. Enggak ada yang bela Tuhan Yesus, enggak ada yang mau deket-deket Tuhan Yesus. Ya, nah Tuhan Yesus merasa sendiri. Tetapi luar biasa, Tuhan Yesus punya cinta dan kasih yang begitu besar buat Tante Susi dan adik-adik semua. Kalau dipikir-pikir adik-adik, kita ini loh yang harusnya mati menderita, tetapi Tuhan gantikan untuk kita semuanya. Nah, waktu itu Tuhan Yesus setelah berkata begitu, enggak lama Tuhan Yesus berseru lagi, ya, berseru lagi dengan suara yang nyaring. Dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa di sorga. Lalu dia berkata, sudah selesai. Artinya dia sudah mengerjakan semua pekerjaan Bapaknya. Rencana Bapa telah digenapi dalam penyelamatan untuk kita manusia. Tuhan Yesus waktu itu mati ya adik-adik, kira-kira jam 3. Dia mati ya. Lalu adik-adik, waktu itu sedang persiapan untuk hari raya Sabat, hari Sabat ya. Jadi nggak boleh ada mayat-mayat yang tergantung. Jadi ini orang-orang Yahudi bilang sama Pilatus, dibilang harus diturunin itu mayat-mayat semuanya tuh. Nah, bagi yang disalib, yang belum mati itu kakinya dipatah-patahin adik-adik. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus sudah mati. Tetapi prajurit yang menangkap Yesus itu, prajurit-prajurit yang menjaga, melihat kejadian peristiwa Tuhan Yesus disalibkan itu untuk meyakinkan, tahu nggak adik-adik? Padahal Tuhan Yesus sudah mati, dia ambil tombak. Dia tusuk lambungnya. Aduh ya, keterlaluan. Tante Susi sampai baca, aduh keterlaluan amat ini. Udah mati pun masih ditusuk lambungnya. Keluar darah dan air. Ya, tapi adik-adik Tuhan Yesus kakinya tidak dipatahkan. Waktu itu diturunkan, nah pada saat hari sudah malam, ada seorang bapak yang cukup terkenal, tokoh masyarakat, mahkamah besar juga, namanya salah satu anggota mahkamah besar, namanya Yusuf dari Arimatea. Diam-diam dia itu pengikut Kristus, tapi dia takut sama orang-orang Yahudi, takut dikucilkan, mungkin ya takut juga disiksa kali ya seperti Tuhan Yesus. Jadi diam-diam saja dia mengikut Yesus. Nah, dia minta kepada Pilatus, Pak Pilatus, boleh enggak mayatnya Tuhan Yesus itu saya ambil ya. Lalu Pilatus, oh boleh, dah silakan. Jadi waktu itu Yusuf dari Arimatea itu ya dia orang kaya adik-adik ya. Orang kaya tapi dia mengasihi Tuhan. Dia ambil mayat Tuhan Yesus. Lalu dia bawa ke kuburan dia, kubur baru. Di mana kubur itu belum pernah diletakkan satu mayat pun ya. Jadi kubur itu kuburan baru milik dia dan Tuhan Yesus mau dikuburkan di situ. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu seperti lazimnya, layaknya kalau orang mati di Yahudi di sana, itu mayatnya dirempah-rempahi. Rempah-rempahi mungkin dikasih bunga-bunga, minyak apa tuh yang harum ya, minyak narwastu, apa gaharu, ada Tante Susi nggak tahu deh pastinya bagaimana. Pokoknya diolesin gitu, dirempah-rempahi supaya mayatnya itu mungkin awet atau enggak cepat busuk atau wangi gitu ya. Jadi Tuhan Yesus dirempah-rempahi, dikasih minyak yang wangi, lalu dia dikafani ya, ditutupi dikafani lah ya dengan kain lenan putih yang bersih ya. Tapi percaya deh, karena Yusuf dari Arimatea mencintai Tuhan,
pengikut Tuhan juga, walaupun secara diam-diam, apalagi dia orang kaya, pasti kainnya itu bagus punya. Lalu dibungkus Tuhan Yesus, lalu diletakkan di kubur baru itu ya, di sebuah taman. Jadi kalau orang Yahudi di sana dikuburkan bukan kayak kita di Indonesia, dicangkul tanahnya ya baru dimasukkan ke lubang lahat ya. Kalau di sana enggak, jadi di gua gitu ya dimasukkan. Lalu kuburannya itu ditutup ya sama si Yusuf, ditutup dengan batu besar, batu yang berat, ditutupin lubang kuburnya. Nah, adik-adik, kalau ditutup pakai lubang besar kan orang nggak bisa geser, ya kan? Berat karena ya. Nah, lalu adik-adik waktu itu nggak sampai di situ loh. Imam-imam kepala orang-orang Farisi ingat perkataan Tuhan bahwa Tuhan Yesus kalau mati itu dia akan bangkit pada hari ketiga. Nah, dia itu ketakutan, dia bilang ke Pilatus, Pak Pilatus tolong dong kirim prajurit biar dijagain kuburan Tuhan Yesus. Biar jangan si penyesat ini dicuri mayatnya, diambil sama murid-muridnya. Nanti bilang sama orang, wah dia bangkit nih, padahal dicuri sama murid-muridnya. Padahal tidak seperti itu. Ya adik-adik ya, Tuhan Yesus bangkit bukannya seperti itu ya. Nah adik-adik, lalu si Pilatus bilang, ya udah nih, saya kasih penjaga. Jaga baik-baik itu kuburan Yesus. Jadi kuburan Yesus adik-adik itu dijaga sama prajurit-prajurit Roma. Wah dijaga benar-benar supaya orang enggak curi mayat Yesus. Tapi apa yang terjadi? Pada hari yang ketiga, waktu itu ada Maria Magdalena dan Maria yang lain, Ibu Yakobus dan Zebedius, itu dia datang pagi-pagi sekali, dia datang itu mau lihat kuburan Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Pas sampai di kuburan Yesus itu, batu yang besar itu terguling. Jadi batunya itu bergeser adik-adik. Ya, lubang kuburan itu, lubang guanya itu terbuka. Lalu dia lihat, mereka lihat, nggak ada Tuhan Yesusnya. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus bilang kan, kalau dia mati dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Mereka lupa perkataan Tuhan Yesus. Terkadang kita juga suka gitu ya adik-adik ya. Udah dengar firman Tuhan, mama tanya, tadi firman Tuhannya apa? Lupa mama. Ya. Nah, jangan pernah lupa ya, kalau dengar firman Tuhan, kalian harus selalu ingat perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik Tante Susi teruskan. Lalu begitu melihat kuburannya kosong, aduh mereka sedih. Adik-adik tahu nggak? Itu dia mereka itu nggak sadar bahwa ada dua malaikat ya yang telah menggulingkan batu itu, yang mukanya berkilauan ya seperti anak Allah karena mukanya bercahaya gitu ya. Lalu malaikat itu bilang jangan takut. Yuk Tante Susi mau deh kita baca aja. Adik-adik boleh buka Alkitabnya ya. Tante Susi bacakan. Matius 28 ayat 1 sampai 10. Ya Tante Susi cepat bacanya. Kebangkitan Yesus judulnya ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya. Lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Mungkin kayaknya pingsan kali ya. Bahasanya tuh pingsan kali ya. Jadi si penjaga-penjaga yang tadinya sigap berdiri tegap. Ya, begitu ngeliat malaikat bisa gulingin itu batu. Langsung pingsan dia ya. Nah akan tetapi lanjut ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu. Janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah
tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka, ayat 8, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut, tapi nih dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus yang lain. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Waduh ya. Jadi pada saat mereka lagi pergi, lagi jalan mau kasih tahu murid-muridnya Tuhan Yesus, mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih salam buat mereka, bilang salam bagimu. Mereka mendekatinya, lalu mereka begitu melihat itu Tuhan Yesus, mereka langsung dikatakan dalam firman Tuhan, mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, sudah mengalahkan kematian. Tuhan Yesus sudah bangkit kembali, hidup ya. Maut tidak berkuasa atasnya ya. Tuhan Yesus kita hebat. Betapa hebat Tuhan Yesus kita. Amin adik-adik. Puji Tuhan. Adik-adik, mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Betapa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita semua. Jadi adik-adik jangan pernah lupakan pengorbanan Tuhan Yesus. Selalu ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau kita ingat pengorbanan Yesus, kita tidak akan pernah menyakiti hati Tuhan Yesus. Karena begitu berat penderitaan salib yang Yesus tanggung bagi kita. Jadi adik-adik hargai pengorbanan Yesus. Ada satu ayat yang Tante Susi mau bacakan kepada adik-adik, dan itu boleh menjadi ayat hafalan kalian. Nanti guru-guru boleh itu tanyain ya minggu depannya ayat hafalannya. Ayo 1 Korintus 6 ayat 20. Tante Susi baca ya. Adik-adik bisa buka 1 Korintus 6 ayat 20. Ulang ya, 1 Korintus 6 ayat 20. Mudah-mudahan Tante Susi ini ceritanya gak kecepatan. Anak-anak mengerti semua ya sayangnya. Yuk, 1 Korintus 6 ayat 20. Bunyinya seperti ini. Sebab kamu, maksudnya Tante Susi, adik-adik semuanya, manusia kita semua ya. Ulang, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Adik-adik, kita sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Sudah dibeli, sudah dibayar dengan apa adik-adik? Darah Yesus. Pengorbanan Yesus. Jadi adik-adik harus menghargai pengorbanan Yesus. Dan dikatakan dalam firman Tuhan tadi. Dan ketutup. Dan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi hidup yang Tuhan berikan bagi Tante Susi dan adik-adik semua, mari gunakan hidup adik-adik, gunakan tubuh adik-adik untuk memuliakan Tuhan. Perkataan kalian manis, lembut, enggak bicara kasar, enggak berkata kotor, ya. Pikiran kalian juga bukan pikiran yang kotor, tidak berpikiran yang jahat, dan perbuatan kalian juga adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun adik-adik berada, ingat selalu pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau adik-adik ingin berbuat sesuatu yang enggak baik, ingat, oh iya,
Saya sudah ditebus oleh Tuhan, sudah dibayar, dibeli dengan harga lunas dengan darah Yesus. Saya nggak boleh nyakitin Tuhan Yesus lagi. Nggak boleh saya berkata kotor, nggak boleh saya berbuat yang enggak. Nggak boleh berantem lagi, nggak boleh ngelawan mamah lagi. Ya, nah kalau adik-adik menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, pasti adik-adik tidak akan melakukan hal-hal yang menyakiti, yang membuat Tuhan Yesus berduka, bersedih melihat kelakuan kita. Ya, adik-adik semakin hari semakin ke depan semakin menjadi anak yang manis, anak yang baik, menjadi berkat terang dimanapun adik-adik berada. Kiranya Paskah tahun ini walaupun agak berbeda, tapi tidak menyurutkan cinta anak-anak, sukacita anak-anak dalam mengiring Yesus. Malah adik-adik semakin tahu dunia semakin susah seperti ini, aneh seperti ini, kita ngomong harus pakai masker, banyak penyakit, banyak hal-hal yang terjadi, kita semakin dekat sama Tuhan ya, semakin cinta Tuhan. Ya, Tante Susi rasa demikianlah cerita Tante Susi untuk Paskah hari ini. Kali ini kiranya adik-adik diberkati dan kita semakin cinta Tuhan. Puji Tuhan adik-adik, ingat ya 1 Korintus 6 ayat 20. Bahwa kita telah dibayar lunas oleh darah Yesus. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Puji Tuhan, terima kasih adik-adik. Kita sebelum Tante Susi kita tutup ibadah ini, kita mau terlebih dahulu, kita mau berdoa ya. Kita tutup ibadah pada saat sore ini mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar. Diingatkan kembali betapa besar karya Tuhan bagi kita semua. Penyaliban Tuhan Yesus menyadarkan kita siapa kita. Kita adalah orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Tuhan kita. Mari ayo adik-adik semuanya Alkitabnya ditutup. Nggak keberatan Tante Susi ajak semuanya berdiri ya. Walaupun Tante Susi mungkin nggak ngelihat kalian, tetapi ada Yesus yang hadir bersama kalian. Ayo semuanya berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, nggak main-main kalau kita sedang berdoa kepada Tuhan ya. Ayo kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar sore hari ini. Kami boleh merayakan Paskah Tuhan. Kami mengingat kembali akan kematian dan kebangkitan Tuhan. Kami disegarkan lagi, diingatkan kembali betapa besar cinta Tuhan bagi kami. Betapa hebatnya kuasa Tuhan atas kematian, atas maut. Oleh sebab itu kami bersyukur kami menjadi anak Yesus. Kami telah ditebus oleh darah-Mu yang mahal. Kami telah dibeli Tuhan. Kami telah diselamatkan Tuhan. Jiwa kami telah diselamatkan. Biarlah Tuhan penebusan Tuhan bagi kami tidak kami sia-siakan, tetapi kami boleh menggunakan hidup kami, semuanya Tuhan, tubuh kami, mulut kami, oh semua panca indera kami Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kiranya semakin hari kami boleh semakin berkenan kepada Tuhan, dan kami semakin cinta Tuhan di dalam kehidupan kami. Ketika kami mencintai Tuhan, maka berkat Tuhan akan selalu bersama kami, melindungi, menjaga kami. Tuhan Yesus berkati anak-anak Tuhan sekolah minggu GPDI Bethlehem. Sekalipun mereka Tuhan ibadahnya dibatasi hanya secara online saja, tidak dapat kami bertemu satu dengan yang lain bertatap muka, tetapi kuasa dan kasih Tuhan menjamah Tuhan anak-anak kami. Pagari dan lindungi anak-anak kami Tuhan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit. Kiranya kasih Tuhan
turun atas anak-anak kami. Kami sebagai guru-guru terbatas Tuhan, kasih sayang dan perhatian kami kepada anak-anak didik kami. Tetapi kami bawa anak-anak sekolah minggu kami kepada Engkau. Mereka selalu dalam perlindungan Tuhan. Dan iman mereka, pengenalan mereka akan Tuhan semakin bertambah dan semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati orang tua mereka, pekerjaan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa yang menyertai dan melindungi semua keluarga anak-anak sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk ibadah yang diberkati ini. Dan kami tutup ibadah ini mengucap syukur untuk firman yang kami dengar. Dan kami peralaskan doa ini, kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hai Bad Kids, kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Bye.